Siang teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Saya saat ini ada di hutan Universitas Negeri Malang dalam memperingati Hari Menanam Pohon tanggal 28 November tahun 2023 ini. Kami bersama tim, saya Ibu Sumarni dari Ketua Green Campus, kemudian Ibu Heni dari Ketua Kapus PLMK, ada Mbak Tina jauh-jauh dari Lombok ini ya. Kita akan bersama-sama menanam pohon di sini. Mbak Tina kebetulan dosen yang ada di Hansan Wadi yang sekarang lagi kuliah S3 di Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang. Dan juga bersama Mbak Mutia, ini sahabat saya yang selalu ikut bergerak di dalam edukasi lingkungan karena beliaunya lagi juga mengajar di S2 Pendidikan Geografi. Yang teristimewa, sahabat saya yang selalu setia mendampingi saya adalah Mas Suhar. Jadi baik di dalam menanam pohon, mengolah sampah, Mas Suhar selalu hadir. Dan jangan lupa setelah menanam nanti, Mas Suhar juga ikut nyiram loh ya. Iya, jadi niat kita baik, niat kita tulus. Kita akan menanam pohon hari ini. Semoga pohon yang akan kita tanam hari ini bisa tumbuh dengan subur. Paling tidak kita semua akan donasi oksigen, gitu ya. Supaya tidak banyak orang dapat oksigen dari rumah sakit. Apalagi kita ya, kita yang sudah menanam, kita akan menjadi orang-orang sehat untuk bisa mendonasikan oksigen bagi orang lain. Tanaman seperti ini itu kita di UM itu nggak pernah kita beli. Jadi tanaman yang sudah hidup di UM kemudian biasanya kan keluar biji-bijinya ya, keluar biji-bijinya. Nah, untuk mendidik anak-anak supaya anak-anak itu mau peduli terhadap lingkungan, antara lain caranya kita ajak mereka memungut biji-biji itu. Setelah dipungut biji-bijinya, kita tanam bersama-sama. Sehingga saat kita tanam seperti ini, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup kah, dalam rangka menanam pohon, dalam rangka menyambut apapun atau kebiasaan kita menanam apapun, supaya rasa memiliki, karena dia kan tadi menanam sendiri dari bijinya ya, supaya rasa memiliki dari anak-anak itu tinggi. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang anggota relawan lingkungan. Jadi Bu Kapus ini sekaligus juga anggota relawan lingkungan, Mbak Mutia anggota relawan lingkungan, Mas Diki juga anggota relawan lingkungan. Jangan lupa saat lewat di sini, kemudian tanaman yang ada di sini itu kira-kira dirobong rumput, ya coba dicabuti. Iya, atau kok perlu ada sentuhan penyiraman, saya minta tolong dibantu. Mbak Tina boleh ya, Mbak Tina, oh saya lewat kok tanaman di situ kering. Mbak Tina boleh minta bantu ya Mbak Tina ya, nanti ditanam di seperti itu. Ya, ini kita di lokasi hutan UM bagian barat. Kita bersama anggota tim relawan lingkungan, ada Mas Abi, Mas Abid, Mas Tegar, Mas Gagas. Semuanya itu tim andalan kami di dalam lakukan penghijauan di UM supaya kampus kita benar-benar menjadi kampus andalan saat kita bicara tentang mitigasi perubahan iklim. Jadi kami semua teman-teman relawan lingkungan ini, teman-teman yang sadar tentang kaitannya dengan perubahan iklim global. Sehingga kami bersama-sama bersatu padu bagaimana kita menggerakkan, meningkatkan jumlah pohon yang ada di UM, apalagi hari tanggal 28 itu merupakan hari menanam pohon. Dan ini benar-benar kita manfaatkan supaya teman-teman mahasiswa, jadi ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S3, ada mahasiswa S2, semuanya kita saling bersama-sama ya. Dan nanti terutama teman-teman relawan lingkungan, jangan lupa kalau lewat di sini kira-kira tanaman kita perlu sentuhan, apakah dia terlalu banyak rumput, apakah mungkin dia perlu ada sentuhan disiram, teman-teman tinggal pinjam seperti ini, ada di pojokan pintu depan perpustakaan. Ya, semangat ya, saya minta bantuannya, terima kasih semuanya. Salam cinta lingkungan. Salam. Selamat siang teman-teman semuanya.
kita masih dalam acara peringati Hari Menanam Pohon. Kalau tadi kita menanam pohon di area hutan yang UM, pada siang hari ini kita lanjutkan ada di area depan kantin BIS. Kebetulan kru kami lebih lengkap dari yang tadi. Kalau tadi ada teman-teman relawan lingkungan, sekarang ada Pak Paul. Pak Paul ini kabak rumah tangga yang ada di UM. Kemudian ada Pak Gi, kepala taman bagian UM di UM. Yang ini Mas Didi yang dosen IPS yang ada di UM. Dan Pak Dirman. Pak Dirman ini yang membawa rekso taman-taman yang ada di UM, gitu ya. Jadi teman-teman tim semuanya ini termasuk tim relawan lingkungan ini tidak segan-segan, kita selalu melangkah untuk membangun UM menjadi lebih hijau ya. Di area depannya kantin BIS ini fokus hari ini kita tanam. Kalau kemarin semua orang viral kaitannya dengan berfotoria di Tabebuya. Nah, kita BIS nggak mau kalah ya dengan itu. UM nggak mau kalah. UM mau membuat benar-benar seperti Jepang dan seperti Korea untuk tahun depan. Oleh sebab itu kita perbanyak tanaman itu, tanaman Tabebuya. Kebetulan BIS itu benderanya warna ungu, sehingga ini kita pesankan yang Tabebuya warna ungu yang kita tanam. Termasuk ini yang kita tanam ini tanaman bungur. Tanaman bungur ini juga tanaman yang bunganya warna ungu, sehingga supaya BIS yang kita katakan BIS Sae ya, jadi BIS Sae ini benar-benar supaya ke depan benderanya BIS yang warna ungu ini benar-benar berkibar ya, BIS menjadi semakin baik ya, menjadi semakin baik. Jadi saya kira itu mohon doanya teman-teman, apa yang kita lakukan hari ini yang didoakan secara mantap oleh Pak Dir, semoga yang kita tanam benar-benar bisa hidup dan membuat BIS semakin bagus dan UM semakin jaya. Terima kasih, salam cinta lingkungan. Salam cinta lingkungan. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Ya, hari ini kita berada di Universitas Negeri Malang, kampus yang mempunyai visi sehat dan mencerdaskan. Saat ini kami berada di hutan UM yang ada di depan perpustakaan Universitas Negeri Malang. Kalau selama ini kita mempunyai komitmen supaya kampus kita hijau dengan menanam banyak pohon, dalam memperingati hari penanaman pohon kita masih sambung. Jadi beberapa hari yang lalu kita juga sudah melakukan penanaman pohon. Hari ini kita juga melakukan penanaman pohon. Ini di depan kita ada pohon beringin yang akan kita tanam di lokasi hutan perpustakaan yang ada di UM ini. Tetapi ada yang spesial buat Green Campus yang ada di UM. Jadi kita tidak hanya ngomong hijau, kampus ini hijau dengan penuh pepohonan, tetapi kami punya komitmen juga supaya kampus kita mempunyai ketahanan pangan yang tinggi. Ya, jadi kita juga mengharap masyarakat yang ada di Indonesia, utamanya mempunyai komitmen untuk memelihara atau membudidayakan tanaman-tanaman lokal supaya kita tidak tergantung pada tanaman impor selama ini, ya, supaya kita mempunyai tanaman yang berasal dari tanaman lokal. Kalau bisa tanaman-tanaman yang akan kita tanam pagi hari ini antara lain tanaman uwi, tanaman suwek, kemudian ya mayoritas uwi, suwek dan ketela ungu. Suatu saat tanaman-tanaman ini akan menjadi tanaman primadona yang selama ini mungkin anak muda nggak suka ya sama yang namanya telon gitu ya. Tapi suatu saat anak-anak muda setelah ini nanti kita tanam dengan berbagai diversifikasi, kemudian kita olah dengan berbagai variasi dengan teknologi yang modern, karena kita punya jurusan tata boga yang ada di Universitas Negeri Malang. Tentu kita akan bisa membuat variasi itu dari hasil panen kita, sehingga benar-benar suatu saat Universitas Negeri Malang mempunyai ketahanan pangan yang tinggi, tidak hanya tanaman yang berupa ruang terbuka hijau yang seperti ini saja, tetapi kita punya banyak kebun buah dengan tanaman buah yang bervariasi, dan juga tanaman ini tadi, tanaman uwi, tanaman suwek, tanaman ketela, itu semuanya akan mewarnai ketahanan pangan yang ada di Universitas Negeri Malang. Tidak hanya di Universitas Negeri Malang, tetapi semua wilayah yang ada di Jawa Timur yang merupakan area KKN mahasiswa kita, itu ke depan akan kita jadikan sasaran untuk kaitannya dengan peningkatan ketahanan pangan pada masyarakat yang ada di masing-masing daerah yang merupakan sahabat KKN dari mahasiswa kita. Itu komitmen kita di Universitas Negeri Malang. Salam konservasi. Salam cinta lingkungan. Salam cinta lingkungan. Jadi kemarin kita banyak menanam pohon di sini
pohon yang seperti ini, tetapi juga pohon beringin kemarin kita taruh di beberapa lokasi. Harapannya paling tidak 2 tahun ke depan hutan ini semakin rimbun gitu ya, seperti ini. Ini baru minggu yang lalu ya Pak ya. Melanjutkan cerita tentang ketahanan pangan tadi ya. Jadi kalau di hutan UM di sini antara lain ada sukun. Nah, kita tahu bahwa sukun biasanya dipakai bikin gorengan seperti itu ya. Ini diambil tepungnya juga boleh. Ini kita juga menanam manggis seperti ini, menanam manggis. Kemudian di sini ada mangga, di sini ada sirsa, di situ ada kenitu. Itu banyak sekali buah-buah yang ada di sini ya. Jadi ini masih akan terus kita galakkan. Nah, hari ini kebetulan Prof Sugeng ini anggota Green Campus, beliaunya concern pada air. Jadi kalau kita bicara tentang konservasi air, tentunya mencari tanaman-tanaman yang akarnya banyak dan itu mampu menjadi penyerap untuk air. Hari ini kita tanam pohon beringin sebagai simbol bahwa dia mempunyai kemampuan menghasilkan oksigen tinggi, mampu menyerap CO2 yang tinggi, dan sekaligus mampu menyimpan air yang tinggi. Mungkin teman-teman tahu, kalau jalan-jalan ke Keraton Jogja, ke Keraton Solo, di sana sumber-sumber mata air itu ada di bawah pohon beringin. Nah, sebagai perwakilan yang bicara tentang kaitannya konservasi air, monggo Prof Sugeng mewakili untuk menanam ini. Makasih. Iya. Kita tanam supaya sumber air tanah di daerah dan kampus UM ini menjadi semakin bagus ya airnya. Tahun depan ada program ya, untuk pembuatan sumur resapan di tempat ini. Jamin bahwa air dan tanah di sana itu sebagai sumber bagi hidupnya tanaman ini bisa tersedia cukup dan tidak kering pada musim kemarau. Selamat pagi semuanya. Kalau tadi kita berada di hutannya UM, sekarang kita posisi ada di Taman Toga Fakultas Ilmu Sosial yang ada di Universitas Negeri Malang. Fakultas Ilmu Sosial juga selalu komit sama yang namanya membangun kampus yang sehat dan mencerdaskan. Dan visinya adalah kampus fakultas yang SAI. Nah, saat ini saya bersama Bapak BD2 Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Denny, kemudian Prof Sugeng yang anggota Green Campus, saya sendiri Ibu Sumarni Ketua Green Campus, dan Bapak Waul Kasubdit Sarana dan Prasarana. Ini ada mahasiswa S2 dan S3 semuanya ada di sini yang semangat ya. Tadi nanam di sana, nanam pohon di sana, semangat. Sekarang kalau di perpustakaan tadi kita menanam pohon dan ketahanan pangan kaitannya dengan umbi-umbian. Nah, di Taman Toga supaya kita semakin sehat dan cerdas, di Taman Toga ini kita akan menanam tanaman-tanaman obat-obatan. Nah, kita masing-masing sudah pegang tanaman obat-obatan ini. Semoga warga UM, semua mahasiswa, tendik, dan dosen, semua akan menjadi orang-orang yang sehat dan cerdas. Salam Cakrawala. Halo Sobat Cakrawala. Nah, di sini aku mewakili teman-teman relawan lingkungan sedang melakukan penanaman pohon. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu di hari penanaman pohon, nah kita melakukan penanam pohon di berbagai titik di lingkungan Universitas Negeri Malang. Nah, kali ini aku sedang menanam pohon juga dan juga menyiapkan bibit-bibit di sini untuk nantinya akan ditanam di berbagai titik di seluruh Universitas Negeri Malang. Nah, di sini kita tidak hanya di hari penanaman pohon saja, tapi kita akan melakukan secara berkelanjutan. Nah, contohnya seperti ini, kita menyediakan berbagai macam bibit yang nantinya akan secara rutin ditanam di daerah sekitar kampus kita. Nah, ini tujuannya untuk menghijaukan kampus, kemudian mengurangi emisi karbon dan juga menjadi tutupan lahan serta mengurangi temperatur udara di lingkungan kampus yang pastinya akan menciptakan kampus yang sejuk seperti itu. Nah, harapannya teman-teman dari semua mahasiswa dan seluruh sivitas akademika UM bisa berkontribusi bersama dalam mewujudkan kampus yang hijau dan berkelanjutan. Oke, saya harap dari adanya penanaman pohon ini tidak hanya berlangsung di saat hari penanaman pohon saja, tetapi juga di hari-hari berikutnya dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, dan saya harap juga tidak hanya di dalam kampus, terutama di Universitas Negeri Malang,
tapi juga bisa mengajak seluruh masyarakat untuk bersumbangsi dalam mewujudkan lingkungan yang hijau, nyaman, dan sehat tentunya. Salam bumi, pasti lestari. Salam cinta lingkungan.